Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di channel Dispustaka bersama saya Raslina. Kali ini kita akan tetap mengulas sebuah buku bertema parenting dengan judul Menanamkan Iman pada Anak. Buku ini ditulis oleh Dr. Amani Ar-Romadi. Bunda sekalian, kita sudah paham ya bagaimana seorang muslim itu mesti memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh. Karena layaknya sebuah bangunan, iman itu adalah pondasi. Jika pondasinya kuat, maka bangunan apapun yang akan dibangun di atasnya itu akan kuat dan kokoh menghadapi terpaan, angin, bencana alam, dan sebagainya. Nah, bagaimana menanamkan iman ini kepada anak-anak kita? Sementara kita ketahui bahwa iman itu adalah berbicara tentang iman, terkadang menjadi sesuatu yang masih abstrak pada anak-anak balita kita. Sementara iman mesti harus ditanamkan sejak dini, bahkan sebelum mereka lahir. Dalam daftar isi buku ini membahas tentang 5 hal penting. Di antaranya adalah bagaimana mencintai Allah, bagaimana mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai Allah, kemudian mencintai Rasulullah, mencintai Islam, mencintai sholat, dan mencintai jilbab. Jadi di awal akan diajarkan tentang akidah, selanjutnya pada syariat. Nah, di ulasan kali ini seperti biasanya saya hanya akan mengulas sedikit saja, yaitu bagaimana menanamkan kecintaan kepada Allah pada anak-anak kita. Tentu saja diawali dengan pengertian cinta. Apa sih arti cinta kepada Allah? Ya, jadi cinta kepada Allah itu adalah ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari rasa cinta kita kepada yang lain, lebih dari rasa cinta kita kepada pasangan, lebih dari rasa cinta kepada ayah dan ibu dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian mesti dipahamkan kepada anak-anak kita ketika kita ingin menanamkan rasa cinta itu kepada mereka. Jadi belajar dulu dari definisi cinta kepada Allah itu apa. Nah, setelah itu maka kita mesti punya alasan yang kuat, ya. Yang ini kemudian bisa disampaikan kepada anak-anak kita mengapa kita harus mencintai Allah. Ya, namanya anak-anak, ya, terkadang kita dibuat pusing dengan pertanyaan-pertanyaan kritis mereka. Karena sejatinya mereka sedang melakukan proses pengumpulan informasi, ya, masa di mana mereka begitu semangat untuk bertanya. Sehingga ketika kita menanamkan cinta, menyuruh mereka untuk mencintai Allah tanpa kemudian memberikan alasan kenapa mereka harus mencintai Allah, maka boleh jadi itu tidak akan menimbulkan semangat di dalam diri mereka untuk belajar mencintai Allah. Alasan yang pertama adalah sebagaimana dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah jika engkau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian alasan yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita berikut segala potensi yang ada dalam diri kita, serta menciptakan bumi, tempat di mana kita hidup, menciptakan air, tumbuhan, untuk kemudian kita konsumsi, hewan untuk kemudian kita gunakan sebagai kendaraan, dan untuk kita konsumsi, yang kesemuanya itu mesti kita syukuri. Dan itu adalah pemberian dari Allah. Maka sudah sewajarnya kita mencintai Allah atas segala apa yang telah Dia berikan kepada kita. Lalu selanjutnya yang ketiga, jika mereka telah mencintai Allah, maka apapun yang akan Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, maka anak-anak akan taat, ya.
maka ketaatan itu akan muncul ketika cinta sudah terpatri di dalam hati dan sanubari mereka. Lalu kemudian masih ada alasan yang kemudian ayah bunda bisa membacanya di dalam buku ini. Lalu bagaimana cara untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah ini pada anak-anak? Ada 2 hal penting yang dibahas di dalam buku ini. Cara kita menanamkan cinta itu. Yang pertama adalah orang tua harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang masyhur yaitu Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan jauhkanlah keluh dari lidahku agar mereka memahami perkataanku. Jadi doa ini selalu kita ulang-ulang, doa untuk memohon kemudahan kepada Allah agar pada saat kita menyampaikan dan mengajari anak-anak kita tentang bagaimana mereka mencintai Allah, mereka bisa memahami perkataan kita dan menyentuh langsung kepada akal, pikiran, dan hatinya. Lalu kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah harus terbangun hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak-anaknya. Ya, kenapa harus terbangun hubungan yang harmonis, komunikasi yang baik? Ya, karena kita akan menasihati mereka, kita akan mengajari mereka. Dan biasanya ketika seseorang mencintai kita, menyayangi kita, maka akan sangat mudah bagi kita untuk mentransfer, untuk menasihati, untuk mengajari mereka, mengisi mereka dengan ilmu-ilmu terkait bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu 2 syarat tadi, bagaimana cara menanamkan rasa cinta ini kepada anak-anak kita. Selanjutnya, bagaimana tahapan-tahapan kita mengajarkan rasa cinta kepada Allah ini pada anak-anak kita. Nah, dalam buku ini ya ada beberapa fase yang dilalui, yang tentu saja diawali dengan fase pranikah. Fase pranikah, fase di mana kemudian seorang wanita dan seorang laki-laki memilih pasangan yang baik-baik untuk mereka, yang tentu didasarkan pada dinnya, didasarkan pada kebaikan akhlak dan agamanya. Karena mereka inilah, ya wanita inilah yang kemudian akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, lalu kemudian di rahimnya itulah akan disemaikan bibit-bibit untuk menghasilkan generasi yang unggul. Maka terlebih dahulu carilah bibit-bibit yang baik dalam pandangan agama. Lalu kemudian di fase alam rahim, ya, bagaimana seorang ibu ketika sudah mengandung, maka yang mesti dilakukan dalam rangkaian menanamkan cinta kepada Allah pada janin yang ada di dalam perutnya, itu adalah dengan mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Ya, sering membaca Al-Quran, sering mendengarkan Al-Quran di janinnya. Selain membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, maka sang ibu yang hamil ini juga mesti senantiasa bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amalan-amalan ibadah yang membuat hatinya merasa tentram, dan ini akan memberikan efek yang positif kepada janin yang ada di dalam kandungannya. Lalu fase selanjutnya yaitu fase pasca lahir sampai usia 2 tahun. Ya, apa yang mesti ibu atau orang tua lakukan di fase ini? Ya, untuk menanamkan cinta kepada Allah, yaitu dengan cara meru'yah si janin, ya, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan ru'yah syariah, agar dia tidak diganggu oleh syaitan. Selain itu, membiasakan diri, ya, untuk kemudian melapaskan asma-asma Allah dengan mengucapkan atau membaca kalimat-kalimat thayyibah seperti astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, masya Allah. Ya, sehingga anak akan terbiasa untuk mendengar kalimat-kalimat seperti itu.
jika dia sudah mulai berbicara, ya sudah mulai tampak kemampuannya berbicara, maka kita tambah dengan mengajari mereka 2 kalimat syahadat. Ya, mengulang-ulang bacaan 2 kalimat syahadat di hadapannya, memperdengarkannya, sehingga nantinya ketika dia sudah mampu berbicara, dia akan melafazkan 2 kalimat syahadat itu dengan baik. Kemudian fase selanjutnya itu fase 2 hingga 3 tahun. Ya, di sini kemampuan anak sudah mulai berkembang ya dibandingkan pada fase sebelumnya. Maka yang kita lakukan untuk menanamkan kecintaan kepada Allah itu adalah mengajari mereka surah-surah pendek. Ya, membacakan kepada mereka di setiap kesempatan yang rutin kita lakukan setiap hari, ya, membacakan kepada mereka, memperdengarkan kepada mereka surah-surah pendek dan mengajak mereka untuk menghafalkannya. Nah, selain itu, mereka juga bisa diajari untuk bersenandung nasyid Islami yang lirik-liriknya itu berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satu nasyid yang sering kita dengarkan seperti siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ya, itu jadi salah satu contoh nasyid yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita.